yang kemarin sudah diajarin. Oke, selanjutnya dan CIDR ya. Tidak ada batasan hop count. Recording in progress. Mendukung multi area hingga dapat mengelola jaringan besar secara efisien. Nah, pertama konsep dasar OSPF. Yang pertama adalah area 0, backbone area. Semua area lain harus terkoneksi ke area 0 agar dapat saling bertukar rute. Router ID, identitas unik bagi router OSPF biasanya diambil dari IP tertinggi atau loopback. Jadi IP yang ada di loopback itu harus IP tertinggi. Ya, bisa juga ditentukan secara manual. Yang ketiga, hello protokol, router OSPF mengirim hello paket sama kayak di RIP. Cuman secara berkala untuk membangun dan memelihara hubungan tetangga atau neighbor. Yang keempat, LSA, informasi yang dibagikan antara router OSPF untuk membangun link state database atau database routing yang tersedia yang dipakai oleh algoritma apa ini, saya agak bingung bacanya, untuk untuk menghitung rute terbaik. Nah, terminologi penting OSPF. Nah, ini bisa kalian baca nanti, kalian bisa pelajarin di ChatGPT, cuman tidak perlu saya jelaskan. Yang penting adalah langkah konfigurasi OSPF dasar di Cisco. Nah, contoh ada seperti ini. Nanti ketika dikonfigurasi, ini adalah kalian harus di level 3 dulu. Konfigur terminal kan. Nanti kalian di level 3, lalu jalankan router OSPF 1. Nah, untuk angka satunya ini bebas. Kalau memang nanti di soal ditentukan adalah menggunakan ID tertentu, misalnya 5, berarti nanti masukkan 5 di sini. Tapi kalau memang tidak, berarti kalian bisa masukkan bebas. Ya. Untuk deklarasi jaringan dan area, di sini kalian daftarkan networknya, lalu daftarkan wildcard masknya, dan pastikan areanya harus sama. Area 0. Kalau di sini dia menggunakan kelas C, dia menggunakan prefix 224, contohnya misalnya 255, 255, 255, 0, berarti wildcardnya adalah kebalikan dari subnet masknya. Jadi 255-nya diganti menjadi 0, 0, 0, 0, titik 255. Kalau misalnya dia menggunakan prefixnya adalah /30. Kalau /30 kan netmasknya adalah 255, 255, 255, titik 252. Berarti wildcardnya adalah 0, 0, 0. Yang terakhir berapa? Betul, 3. Cara gampangnya adalah 255 dikurang 252. Jadi hasilnya adalah 3. Pak, 255 dari mana? 255-nya default settingan dari sananya. Kenapa? Karena di sini dicontohkan. Di sini 255 dikurang 255, hasilnya menjadi 0. Itu pun oktet kedua. 255 dikurang 255, hasilnya adalah 0. Oktet ketiga, 255 dikurang 255, hasilnya adalah 0. Lalu yang terakhir, 255 dikurang 252, hasilnya adalah 3. Oke. Misal, Kalau ada pakai lagi, 22 Pak. kenapa? Kalau pakai /22 Pak. Oke, /22. /22 prefixnya berapa? Subnet masknya berapa? Titik berapa nih? Kalau 23 kan berarti 254. 252. Titik 0. Berarti tinggal dikurangin aja. Pertama 0, 255 dikurang 255, hasilnya 0. Lalu 255 dikurang 255, hasilnya 0. Lalu 255 dikurang 252. 3 Pak. 3. Titik 0. 3 dong. Ya, terakhirnya berapa? Betul, 255. 255. Oh, Karena 255 dikurang 0, hasilnya iya, adalah iya, iya. Benar, gitu 255. ya. Seperti itu. Selanjutnya, kalau kalian sudah paham ke sini, kita lanjutkan. Oh iya, satu lagi. Ini jaringan didaftarkan sama kayak RIP. Berbeda dengan routing statik. Kalau di RIP,
yang kalian daftarkan kalau di RIP kan adalah jaringan, misal kalian konfigurasi di sini, daftarkan jaringan yang dimiliki di sini, ya, yaitu ini dan ini, ada tiga jalur. Kalau misal di routing statik, misal nih, kita mencari alamat IP ini, berarti yang didaftarkan adalah network ini dan IP yang ada di port sini. Itu untuk routing statik. Misal nih, routing statik, kita mau menambahkan jalur yang ini atau network yang ini di sini. Berarti kita masukkan network yang ini dan IP yang di sini. Seperti itu. Pak, misalnya nih di sini kan nggak ada jalur nih. Saya mau masuk ke jaringan ini nih, ke network ini. Kalau di routing statik, kalian daftarkan network yang ini, misal mau lewat jalur yang atas. Berarti kalian daftarkan IP yang di port sini. Itu. Routing statik sebenarnya masih banyak pembahasannya, cuman kita skip dulu. Cukup sebatas tahu aja. Tapi kalau untuk RIP dan OSPF, kita coba bahas di hari ini. Termasuk juga EIGRP-nya. Oke, kita lanjut. Lalu di sini dijelaskan ya, 000255 dan 0003 adalah wildcard mask. Area 0 adalah backbone area. Lalu opsional nih di sini ditambahkan, atur router ID secara manual. Router ID 1111. Kalau misalnya tidak disetting, dia akan memilih IP yang paling tinggi atau paling kecil sebutannya. Misalnya ada IP 192 dibandingkan ini, misalnya IP loopback. Pasti yang akan dipilih adalah IP yang 111 karena dia adalah IP terkecil. Begitupun yang di sini. Pak, misalnya nanti port loopback tidak saya setting, apakah bermasalah? Kemungkinan besar iya bermasalah karena di OSPF dan di EIGRP itu membutuhkan port loopback seperti itu. Kita coba konfigurasi dulu aja ya. Oke, kita daftarkan dulu di sini. Kita coba setting yang ini dan yang ini dulu. T. Kita coba cek lagi perintahnya apa. Perintahnya adalah router OSPF. Kurang lebih sama kayak RIP. Kalau RIP kan adalah router RIP. Nanti kalau misalnya OSPF berarti dia OSPF. Lalu nanti kalau dia JRP berarti juga sama. Ya, seperti itu. Misal kita mau pakai tadi OSPF. Nah, di OSPF kita harus memasukkan ID-nya. Karena di sini tidak ditentukan, kita masukkan satu. Lalu apalagi? Kita daftarkan network yang dimiliki oleh si router. Yaitu yang mana? Yaitu yang ini dan yang ini. Karena kita lagi nyeting yang ini nih. Ya, berarti kita daftarkan. Fish. Pak, nol. Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Komen seperti ini lengkapnya ya. Ini tidak lengkap karena tadi saya tab. Selanjutnya kita daftarkan network selanjutnya, yaitu yang ini. Nol, 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 tiga, area nol. Nah, situ apalagi yang kita setting, yaitu adalah router ID. Router ID adalah IP-nya 111. Bentar. Nah, kita exit dulu. Lalu kita daftarkan IP untuk interface loopback. Caranya adalah INT LO 0. Lalu masukkan IP address-nya. Itu adalah 111 misalnya. Pakai netmask-nya berapa?
kita pakai /332, yaitu 255, 255, 255, 255. Kita tanya nih coba, kalau /32 berapa subnet masnya? Pastikan 255, 255, 255, 255. Ya, kita enter. Kalau udah, apakah kita perlu noesa? Jawabannya tidak perlu. Karena port loopback ini adalah port virtual, bukan port fisik. Ya, contoh kita lihat di sini. Nanti loopback akan ada sendiri di bagian bawah. Ya, tapi ini adalah port virtual, bukan port fisik. Kalau port fisik, dia portnya ada. Contohnya apa? Contohnya di sini. Ini port fisik nih. Tapi kalau loopback kan di sini nggak ada nih loopback. Ya, atau di tempat lain loopback itu nggak ada. Sekarang kita coba setting sebelah kanan. Itu router SPF 1. Kita daftarkan networknya. Oh, 255 area 0. Network 0 area. Kita daftarkan lagi router ID. Tadi kan 111 udah digunakan. Jangan sampai dia router ID-nya sama. Pastikan harus berbeda. Misalnya adalah router ID 222. Ya, kalau misalnya sudah kita exit, gitu int, loopback misalnya 0. Masukkan IP address-nya. Itu adalah 2222 255 255 255 255. ND show IP port. Nah, di sini ada. Kita coba tes ya, apakah bisa atau enggak. Akses. Ini akan berhasil. Itu pun dengan di sini dan di sini. Kita setting tampaknya. Oh ya, di sini kita catat dulu deh, biar nggak lupa. Di sini LO 0, IP-nya adalah 1. Di sini LO 0 juga, IP-nya adalah 2222. Ini, misal di sini IP loopback-nya back 0, ini adalah 3, 3, ya. Di sini misalnya IP loopback-nya adalah 444. Kita daftarkan. And connect. Habis itu router SPF 1 daftarkan networknya. Yang karena kita setting di sini, berarti kita daftarkan network di sini, network di sini, dan di sini. Berarti juga nanti di sini PR nih. Kita harus menambahkan yang ini. Ya, network SPF 1 tadi sudah kita daftarkan networknya. 92.168.20. Kita masukkan wildcard-nya. Kayaknya juga sama, harus 0. Lalu kalau sudah kita daftarkan yang atas, network 0, 10, 0, 1, 0, 25, kita masukkan wildcard-nya. Saya biasa masukinnya terus. 0.0.0.252. 3, area. Daftarkan lagi networknya. 10, 0, 2, 0. Masukkan wildcard-nya. Nah ya. Nah, router ID-nya kita masukkan. Itu adalah 333. Jangan lupa daftarkan IP untuk loopback-nya.
sorry, INT LO 0. Kita daftarkan IP address 333. Nah, subnet masknya adalah 255. 255. Oke, kalau sudah exit. Nah, yang di sini juga tadi kita daftarkan ya. Karena tadi belum didaftarkan networknya yang di sini. Masih di itu tinggal masukkan network OSPF 1. Networknya adalah ini belum didaftarkan tadi ya. 10 010 0003 area. Oke. Yang di sini juga tadi belum ditambahkan. Kita tambahkan. Kontak OSPF 1 network berapa? Kita coba validasi di sini. Itu adalah 10.030. Masukkan wildcardnya 3 area. Yang terakhir, kita perlu setting yang di sini dulu. Misal, Pak, saya mau port loopback dulu yang di setting. Boleh. Lanjut, kita setting routing SPF-nya. SPF 1. Portnya. Misal nih, Pak, saya nggak mau network dulu. Saya maunya default ID. Sorry, router ID. Itu boleh. Nggak jadi masalah. Kita baru daftarkan networknya. Itu yang ini dulu kita coba daftarkan. Coba ya. 0, 10, 0, 20. Masukkan wildcardnya. Area. Nah, lalu kita daftarkan yang atas nih. Oh, ya. Lalu daftarkan yang terakhir. Itu yang ini. 30. Network. 118. 3.0. Masukkan wildcardnya. Wildcardnya berapa? 255. Karena pakai slash 24. Atau area. Oh, sudah apa? Kita ND. Kedua. Itu show root. eh, show IP. Root. Sini akan terdaftar semua. Kita coba validasi. Apakah sudah semua berjalan? Link dari sini ke sini. Jalan. Kita coba ke seberang. Jalan. Dari sini ke seberang lagi. Berjalan. Coba sekali lagi kita simulasikan misalnya satu jaringan putus. Ya. Coba. Ini juga masih butuh waktu. Cuman tidak selama RIP. Dia langsung sukses. Ya. Kita coba sambungkan lagi. Hmm, hmm, hmm. 4. Hijau. Kita coba tes. Sudah jalan. Kita coba putuskan yang atas. Misalnya. Jalan. Violet. Kita coba tunggu. Karena dia masih lewat yang atas tadi. Violet. Nah, ini sukses. Jadi waktu violetnya tidak lebih lama dari 20 detik. Kalau memang kalian tadi nanti tidak percaya, coba dites disimulasikan di rumah untuk OSPF. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh? Betul.
lebih disarankan menggunakan prefiks 32. Kalau kalian belajar VLSM,